Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita dan besar Muhammad SAW. Untuk kesekian kalinya kita hadir di tempat ini mengikuti acara yang berbeda tentunya. Yang saya hormati narasumber dari Kejaksaan, Pak Wakil Kejati yang infonya sebentar lagi akan hadir. Kemudian juga teman-teman Kejaksaan, ada Pak Wahyu, terus Bu Manap sebelum akal, terus Bu Neng sebagai narasumber Kadis Kominfo, Bu Nia, Taris Inspektorat beserta seluruh jajaran. Di sini Irban lengkap, ada Pak Erudin, Pak Kuku. Pak Kuku ini Irban 4 yang membidangi pengaduan. Terus ada Pak dan Pak Padan, terus ada Pak Diki, dan juga teman-teman Dalnis, para ketua tim, auditor yang hadir ya, yang diundang tapi memang gak semua. Para OPD yang diwakili, ini ada sekretaris saya lihat, dan juga Pak Subak ya, rekannya. Baik, di tengah-tengah kesibukan kita, memang kita harus melaksanakan amanat undang-undang yang kemudian tertuang dalam program kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan hari ini yang diselenggarakan oleh Inspektorat. Yang pertama, bahwa kalau kita lihat Undang-Undang 37 tentang Ombudsman, kemudian Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa semuanya mengakomodir bahwa masyarakat menjadi salah satu isu strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan adil. Nah, dengan statement ini artinya ada peran masyarakat, ada partisipasi masyarakat di dalam pembangunan, baik pembangunan yang bersifat umum, pemerintahan, maupun yang langsung kepada pelayanan publik. Nah, partisipasi masyarakat ini di penjelasan berikutnya juga diperlukan agar mereka dapat ikut mengawasi. Nah, ini saya kasih garis bawah, mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kalau kita diawasi dalam pelaksanaan kegiatan kita oleh Inspektorat sebagai pengawas internal, oleh BPKP, BPK, aparat penegak hukum, itu adalah yang memang sudah normatif, sudah secara mandatori. Tapi di masyarakat juga ternyata punya ruang untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, inilah yang kenapa kita juga harus melibatkan di dalam proses ketika membuat kebijakan dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita mengacu kepada sistem pengelolaan pembangunan, mau sistem pengelolaan keuangan, sistem lainnya, pasti yang namanya pengawasan itu ada. Makanya di kementerian tidak ada satupun kementerian dan lembaga yang tidak memiliki aparat pengawasan. Artinya yang dia lakukan pasti ada, nanti ada bagian dari pengawasan itu. Di APBD pengawasan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai kepada pertanggungjawaban. Semua diawasi. Semua OPD pun sama. Di kementerian Kominfo misalnya pasti ada yang namanya nanti pengawasan di bidang Kominfo. Salah satunya adalah tugasnya nanti ada audit di Kementerian dan sebagainya. Nah, itu jadi unsur pengawasan memang tidak bisa dihindari karena dia merupakan bagian dari sistem yang harus kita terima, dan ini menjadi teori yang tidak bisa dihilangkan. Itu kan kalau kita teori manajemen, ya, planning, organizing, actuating, pelaksanaan, A-nya controlling, pengawasan, ceknya. Jadi kontrolnya pasti ada, itu udah suatu sistem. Makanya nggak bisa dibubarkan, nggak bisa juga dihilangkan aktivitas pengawasan dari suatu aktivitas keseluruhan organisasi. Nah, pengawasan pun diperluas oleh dalam peraturan undang-undangan, yaitu melibatkan masyarakat. Karena masyarakat sekarang
tidak boleh atau tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, tapi dia sebagai subjek. Ada satu sisi memang sebagai objek, dia yang menjadi sasaran kita, dia yang kita bantu dan sebagainya. Di sisi lain dia menjadi subjek, dia harus ikut bersama dengan tata cara yang diatur tentunya. Nah, 5 tahun yang lalu Ombudsman itu melakukan survei 2016. Saya belum dapat informasi terkait dengan survei terakhir ya. Nah, di situ dikatakan sekitar 50%, dia survei pada 700 produk layanan. 50,14% dari beberapa lembaga ini, dari kementerian itu belum mempublikasikan mekanisme pengaduan. Jadi kementerian juga sama, jadi separuhnya lebih belum mempublikasikan bagaimana pengaduan itu ditangani, bagaimana pengaduan itu dilakukan, ditujukan ke siapa dan sebagainya. Kemudian lembaga itu sekitar 57,59% belum ada mekanisme pengaduan. Nah, pemerintah daerah pun sama. Di pemerintah daerah pun sama, tidak jauh berbeda. Mekanisme terkait pengaduan juga masih relatif rendah. Nah, ini menunjukkan rendahnya pelibatan masyarakat, khususnya terkait dengan pengawasan di masyarakat atau oleh masyarakat. Jadi masyarakat akhirnya kurang berpartisipasi di dalam pelaksanaan pembangunan, karena ruang kritik, ruang mengajukan pengaduan, ruang koreksi dan sebagainya itu kurang. Yang kedua, tidak ada sarana maupun mekanisme penyampaian aduan masyarakat. Ini pada 5 tahun yang lalu ya, tidak ada sarana. Kemudian yang ketiga, tidak adanya tindak lanjut penyelesaian pengaduan. Jadi diaduin, kemudian tindak lanjutnya nggak jelas misalnya. Nah, itu yang hasil survei 5 tahun yang lalu. Dan bagaimana untuk di Provinsi Banten? Ini yang mau kita lihat secara realnya. Nah, Provinsi Banten dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian Pak Gubernur itu menerbitkan peraturan Gubernur nomor 66 tahun 2017. Jadi sejak 2017 Pak Gubernur telah menerbitkan peraturan tentang tata cara penanganan dan pelaporan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh ASN. Tuh, nggak ada. Disusul lagi dengan ketentuan dari Kemen-PAN RB nomor 4 tahun 2020, ya, jadi semakin memperkuat kita tentang roadmap sistem pengolahan pengaduan. Mungkin nanti dijelaskan oleh Bu Neng, roadmapnya seperti apa. Nah, itu seperti itu. Jadi sudah ada. Nah, kita sudah pernah melakukan sosialisasi terhadap Pergub ini. Makanya hari ini bukan sosialisasi sebetulnya, karena produknya kan udah lama. Tapi disebut sosialisasi juga masih tepat, karena tempo hari kita MOU dengan Kejaksaan Tinggi, Pak Gubernur, itu tindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama antara inspektur dengan asisten pengawasan Kejati dalam rangka juga pengawasan. Jadi bisa masuk kalau kita sebut sebagai sosialisasi, karena dalam MOU-nya baru, belum lama. Tapi kalau yang Pergub 2017-nya ya lebih kepada penguatan sosialisasi ataupun workshop. Dan ada domain ketiga, manajemen SPBE. Dari aspek audit ini kepada para auditor, ada 11 indikator di domain ketiga manajemen SPBE. Ada 3 audit yang harus dilakukan secara reguler, mau setahun atau 2 tahun, yang perencanaan proses auditnya atau anggarannya sudah terencana dengan baik. Kalau memang 2 tahun sekali juga terencana dengan baik. Audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, audit keamanan SPBE. Nah, ini aplikasikan ini aset tidak berwujud, ya, yang harus dilakukan. Sekarang ini pedomannya memang belum disahkan, tetapi kita harus sudah melakukan. Dan kemarin saran dari Kementerian PAN-RB harus didiskusikan dengan inspektorat. Adakah auditor inspektorat yang sudah memahami ketiga aspek tersebut?
Kalau belum pun, nah ini nanti saya mohon izin sekaligus menyampaikan pukul 12.30 nanti kepada para auditor dan 13 OPD yang memiliki aplikasi layanan kepada publik, diantaranya Bapenda, BPKAD, SDM, BKD, Bapeda, Perpustakaan, Penanaman Modal, Biro Hukum, Biro Bajas, Biro Organisasi, dan RSUD. Mohon kita sebentar kumpul nanti dengan Pak Sekda dan para auditor bagaimana ke depan, karena selama ini kan peta proses bisnisnya dan sebagainya ini untuk SPBE memang belum lengkap, dan ini penting ya, karena kita di manajemen ini yang nilainya belum tinggi, jadi itu yang harus menjadi perhatian. Barangkali ini hanya tambahan informasi saja, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambahkan wawasan kepada kita bahwa Span Lapor bukan hanya tugas Kominfo, tetapi tugas kita semua. SPBE juga bukan hanya tugas Kominfo, tetapi tugas kita semua, termasuk juga pengelolaan pejabat informasi dan dokumentasi, ya, PPID pembantu. Ini bukan hanya tugasnya Kominfo sebagai PPID utama, dan alhamdulillah 2 tahun kita bisa mempertahankan informatif, ya, tahan buat kita semuanya. Tinggal satu lagi PR-nya buat kita semuanya, informatif di target RPJMD itu 2022, dan saya hanya bisa mengawal sampai bulan Agustus karena penilaian adanya di bulan Oktober. Mudah-mudahan saya masih terus akan punya semangat, karena bagaimanapun juga ketika kita meninggalkan pemerintahan ini untuk purna tugas, legacy yang harus kita tinggalkan itu bisa diteruskan dan menjadi kenang-kenangan yang baik untuk kita semua. Amin. Mudah-mudahan itu juga jadi jalan ke surga, gitu kan ya Pak ya. Amin ya Rabbal. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, tadi telah menjelaskan terkait SPAN. Tadi menyampaikan Bunda bahwa kesulitan untuk mengintegrasikan distribusi sistem yang kita inspektorat buat dengan kaitan dengan konten Kominfo. Karena memang kalau kita ketahui isinya berbeda. Kalau yang sifatnya OPD memang itu kaitan dengan pengaduan layanan. Kalau yang inspektorat kaitannya memang hal-hal yang bersifat pelanggaran terhadap ASN kita. Nah ini juga tentunya juga kita juga ingin agar semua terintegrasi, semua aktivitas Pemprov. Memang salah satu pemerintahan yang baik bahwa semuanya harus terintegrasi laporan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Nah ini mungkin saya pikir sih memang tetap berbeda ruangnya, karena kaitan yang lapor atas kurang puasan atas layanan, kemudian sekedar kaitan bukan karena kurang layanan, tapi kaitan dengan yang sifatnya bukan lapor Pak. Kalau di Jawa Tengah ada lapor Pak ya. Kalau yang ini kita ini inspektorat kaitannya memang yang lebih spesifik, yang memang dimungkinkan juga ini belum terbukti, sehingga perlu juga apakah perlu secara terbuka di dalam kontennya, apa memang ada hal-hal khusus. Mungkin itu yang istilahnya perlu pengintegrasian yang bisa dimuat di dalam konten Banten.co.id. Itu saya Bunda, memang saya nggak akan pernah melupakan Bunda yang sama-sama berjuangkan Banten. Terima kasih. Terima kasih, ini pertanyaannya bagus-bagus. Pak Diki, dalam konteks integrasi secara sistem memang nggak bisa dalam konteks pengawasan pengaduan berkadar pengawasan yang harus ada tindak lanjutnya dimasukkan ke dalam Span Lapor. Tapi konteks integrasi Kominfo kan mengawal Ijawara. Jadi ada dashboard
e-Jawara, ada yang untuk ke publik, ya, e-Banten, aplikasi-aplikasi e-Banten itu ke publik. Dan ini Span Lapor ini masuk ke dalam yang e-Banten. Ada yang dashboard e-Jawara, yang internal kita. Yang internal kita ini seperti Simaya, gitu ya, yang semua urusannya ke dalam. Nah, tinggal nanti barangkali ke depan, maksudnya untuk diintegrasikan, kan sudah dibangun sebetulnya ya, WBS itu sudah dibuatkan, gitu loh. Tapi kan sementara di offline kan. Nah, ini maksud saya dari MCP tugas ini kan pernah menjadi catatan sejauh mana pelaksanaan dari WBS ini untuk bisa di open kembali. Nah, kemarin kalau nggak salah pada rapat beberapa waktu yang lalu ini karena ada kebijakan-kebijakan gitu yang harus belum bisa dibuka dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dalam konteks menghidupkan kembali WBS ini kan kita bisa mendesain sebetulnya sejauh mana masyarakat bisa menyampaikan dan mengetahui respon dan sebagainya, kan ada yang bisa dikunci kalau sistem itu. Jadi mereka hanya bisa melaporkan dan nanti kalau sudah selesai diaudit dan sebagainya itu sudah bisa dipublik. Jadi programnya bisa dikunci. Nah, ini mungkin dengan seksi aplikasi nanti bisa hidup bersama kembali. Maksud kami seperti itu. Karena ini juga amanat dari SPBE gitu. Kalau kita tidak dihidupkan lagi ini WBS, padahal ini ada di indikator 39 dari SPBE. Bagaimana fungsi pengawasan, ada rekomendasinya di sana yang harus kita perhatikan sejauh mana kebijakan internal dalam pengelolaan aplikasi ini.